Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda di pagi hari ini, di hari Kamis tentunya, di pertengahan minggu. Semoga semangat Anda selalu membara ya. Dan kita pagi hari ini tentunya berbeda dari episode kemarin, dan tentunya pasti setiap Kamis akan ada informasi dunia pendidikan untuk Anda. Bagi Anda pemirsa Bandung TV yang masih bingung dengan masa depan harus seperti apa, pengen lebih cerah lagi dan nggak mau rebahan terus, nah kami punya informasinya. Seperti biasa ada Maksi Unpas yang sudah hadir di studio Bandung TV untuk memberikan pencerahan untuk Anda semua apa yang akan dilakukan step by step, kemudian untuk mendapatkan masa depan yang cerah seperti apa. Tidak ada salahnya kita akan melihat bagaimana Maksi Unpas ini bisa membawa Anda menjadi individu yang lebih baik lagi. Dan bersama saya tentunya sudah hadir di studio untuk pagi hari ini bersama dengan pasti pemirsa tidak asing lagi dengan beliau selaku Sekprodi Maksi Unpas, ada Dr. Ridwan Simon MPD MAK. Selamat pagi, ketemu lagi Pak Ridwan. Selamat pagi, terima kasih ketemu lagi. Sehat ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan tidak hanya Pak Ridwan, ada dosen Maksi Unpas juga. Pasti juga Anda tidak asing lagi dengan beliau. Ada Bapak Dr. Haji Iwa Karniwa SEMMAKCA. Assalamualaikum, wilujeng enjing Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun. Ampes Pak Iwa, sehat Pak. Alhamdulillah. Sawang Sunda. Semangat terus ya Pak untuk memberikan pencerahan untuk pemirsa Bandung TV. Dan yang di ujung sana ada mahasiswa Maksi Unpas, ada Ibu Ratih Yuniarti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Nanti bisa sharing ya pengalaman kuliah di sana seperti apa, sehingga mereka Ya. yang bingung nih untuk melanjutkan magisternya bisa ke Maksi Unpas. Ada testimoni langsung dari mahasiswanya ya. Pak Ridwan, kalau kita berbicara mengenai masa depan, pastikan semua orang di luar sana, termasuk kita nih, pengen sekali masa depan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Betul. Bahkan pengen menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Apa yang ditawarkan oleh Maksi Unpas sehingga kita bisa jamin nih masa depan Anda pasti cerah setelah masuk dengan Maksi Unpas? Oke, terima kasih Teh. Iya. Dan selamat pagi pemirsa, ketemu lagi bersama kami di sini ya, yang tidak bosan-bosannya berbagi dengan Anda. Berbicara tentang magister akuntansi, tentu saja tidak terlepas dari induknya, dari dasarnya, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi ya. Di mana program studi akuntansi Universitas Pasundan ini akreditasinya kan unggul, sudah jelas sumber daya manusianya juga sudah sangat luar biasa, yang sudah dibekali dengan keilmuan keakuntansian yang sangat luar biasa juga. Kita wadahi, kita beri kesempatan di magister akuntansi, begitu, supaya mereka itu jangan tanggung-tanggung lah kalau belajar gitu ya. Kalau kuliah jangan tanggung-tanggung. Setelah berbekal keilmuan akuntansi di S1 FEB Unpas ini kuat, maka diperkuat lagi di magister akuntansi gitu ya. Jadi intinya begini Teh, kita memberikan kesempatan atau peluang kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya khususnya di program studi akuntansi, maka magister akuntansi akan memberikan kesempatan untuk semuanya gitu kan, dari berbagai kalangan. Untuk tadi kayak Teteh di pembuka bilang, ingin lebih cerah lagi, ingin lebih baik lagi, ingin lebih terbuka lagi, ya magister akuntansi pastinya. Dan ini sudah disediakan oleh Unpas ya Pak Ridwan ya. Kalau kita boleh tahu nih sejarah dari Maksi Unpas sendiri, bagaimana sampai dengan hari ini masih terus bisa memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik untuk mahasiswanya, awalnya seperti apa? Ya, kita kan berawal dari bukan kegundahan masyarakat, justru berawal dari kebutuhan masyarakat ya, untuk pencerahan tadi kata Teteh di dunia akuntansi. Nah, mahasiswa yang sudah lulus atau fresh graduate dari S1-nya dimanapun ya, khusus tapi di Unpas kan sudah dibangun sedemikian rupa basicnya gitu, dasarnya di S1 akuntansi. Lalu bagaimana bisa membangun S2 akuntansi? Nggak akan ada S2 akuntansi kalau S1-nya tidak unggul. Dan keunggulan itu kita kembangkan lagi supaya mahasiswa yang sudah unggul tadi akan lebih unggul lagi begitu. Jadi pada tahun 2017 itu angkatan pertama
kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan kuliah di Magister Akuntansi, termasuk tadi saya bilang di Unpas itu ada yang namanya fast track, percepatan lah begitu ya. Dan itu kan memberikan peluang belajar kepada mahasiswa S1 yang sudah di semester 7 sedang tesis untuk langsung ngambil semester 1 di Magister Akuntansi Unpas kan gitu. Itu secara efektivitas dan efisiensi waktu jelas dapat gitu ya. Kemudian dari pembiayaan juga dapat kan gitu. Artinya ada pengurangan sedikit lah, diskon juga seperti itu. Itu sejarahnya. Jadi kenapa kita bangun? Karena sesuai dengan visi misi di akuntansi itu sendiri, bahwa kita akan atau berharap membangun kualitas SDM yang unggul, berkualitas dan mampu bersaing dengan tentu saja didasari budaya dan agama Islam kan gitu, seperti itu. Jadi tadi sejarahnya adalah ingin memberikan peluang, kesempatan kepada masyarakat yang ingin lebih maju lagi, khususnya di bidang akuntansi. Gitu. Dan ini pasti akan dijanjikan untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah Insya Allah. Insya Allah. Tergantung dengan motivasi diri sendiri ya. Sudah diberi fasilitas oleh Unpas di Maksi, tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal juga percuma ya, Pak Ridwan. Nah, cerah apa ilmu akuntansi yang ada di Maksi Unpas? Kalau kita tahu nih sebagai masyarakat awam, aduh debit kredit mesti seimbang ya kan, itu yang ilmu yang banyak kita dapatkan di luar sana. Ada buku besar, ada buku yang lainnya. Nah, kita coba lihat nih dengan pandangan seorang Dokter Iwa berkaitan dengan hal tersebut. Masih cerah tidak sih akuntansi saat ini, Pak? Kalau saya mah udah hitam kayaknya, abu-abu, susah untuk belajar akuntansi. Kalau kayak saya yang udah punya pesimistis terhadap ilmu akuntansi sendiri, seperti apa Pak Iwa menghadapinya? Baik, terima kasih Mas Santi dan juga masyarakat Jawa Barat khususnya. Jadi memang sejak awal materi akuntansi ini terkesan hanya hitung-hitungan, hanya sekedar hitung-hitungan, tetapi tidak berkembang di masyarakat itu seperti itu. Sehingga dengan demikian maka perlu terus-menerus untuk kita bisa menginformasikan kepada masyarakat, karena setiap aktivitas, baik itu aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, itu tidak terlepas dari hitung-hitungan. Bade misalkan sekolah, hitung-hitungan, acisna kan. Bade belajar, hitung-hitungan. Mau kita juga bekerja juga hitung-hitungan kan itu. Artinya betapa sentralnya selain hukum gitu ya, itu adalah di sektor akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, kita berlanjut kepada apa yang sudah dijelaskan tempo hari ya. Santinya tempo hari kan kita lebih bagaimana memperkenalkan dari sisi pentingnya untuk masalah magister akuntansi. Nah, sekarang bagaimana sebagai solusi untuk masa depan? Nah, Unpas, khususnya magister akuntansi Unpas, magister akuntansi itu bukan hanya untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, baik itu untuk laporan keuangan komersial, perusahaan maupun juga sosial gitu kan, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, yayasan dan lain sebagainya. Tetapi Unpas memberikan tiga pilihan, di mana tiga pilihan ini yang berkembang terus di masyarakat dan sangat dibutuhkan. Yang pertama, dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas di sektor pemerintah, itu ada satu konsentrasi. Itu di magister akuntansi itu ya. Nah, di sini ada satu konsentrasi pemerintahan di mana di dalamnya ada 4 institusi yang akan kita coba kasih fasilitasi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan pemerintah dalam bentuk pemerintah pusat, yang tempo hari sudah dijelaskan. Nah, sehingga dengan demikian nanti kita akan turut membantu pemerintah untuk memberikan pencerahan sekaligus juga pemberian ilmu sesuai dengan kemampuan kita gitu ya di Unpas ini,
untuk memberikan tambahan, karena mungkin kalau pemerintah secara langsung kan mungkin ada punya keterbatasan. Makanya Unpas, khususnya bagi akuntansi, terpanggil untuk ikut membantu pemerintah. Khususnya bagi instansi-instansi kementerian, instansi-instansi badan pusat, ya baik itu level di pusat maupun juga di Kanwil. Nah, kita untuk bahan-bahan itu udah kita siapkan bukunya ya. Yang kedua adalah akuntansi keuangan provinsi. Nah, alhamdulillah modulnya udah selesai nih. Kita susun udah selesai dan kita udah laporkan kepada Dr. Tatang sebagai Kaprodi ya, sekaligus juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas. Nah, kita ke Pak Ridwan, saya udah sampaikan bahwa kita bangun basis dulu. Basis modulnya harus kita siapkan untuk memudahkan dia melakukan penyerapan dari sisi materi. Modulnya udah kita siapkan. Kenapa modul dulu? Karena ini yang akan langsung kita praktiskan ya. Kita sedangkan buatkan bukunya, juga akan ditindaklanjuti dengan pembuatan dalam artian materi dalam bentuk buku itu. Karena kita modul dulu. Ini juga udah selesai kita buatkan dan tinggal mungkin nanti proses belajar mengajar kita akan coba terapkan. Nah, yang ketiga adalah akuntansi keuangan daerah kabupaten kota. Ini pun juga sedang kita siapkan. Baik modulnya maupun ini juga untuk membantu pemerintah kabupaten kota. Walaupun mungkin sekarang sudah jalan, baik BPKP maupun Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri. Tentu ini kan ke depan seiring semakin kritisnya masyarakat terhadap pertanggungjawaban keuangan, ini juga perlu ditingkatkan. Ini dampaknya ya kepada masa depan itu. Nah, yang keempat yang tidak kalah pentingnya itu adalah akuntansi keuangan desa ini. Ini yang betul-betul karena sesuai dengan kebijakan pemerintah Bapak Presiden mungkin ke depan itu kan konsentrasi keberpihakan kepada desa akan semakin meningkat. Otomatis kan diikuti baik itu dengan regulasi maupun juga dengan keuangannya. Ya, otomatis mungkin keuangan itu kan harus dipertanggungjawabkan. Baik itu kepada publik maupun juga kepada Tuhannya ya. Nah, oleh karena itu kan butuh alat untuk pertanggungjawabkan supaya lebih baik dan bisa dibaca oleh siapapun, yaitu akuntansi keuangan desa. Ini pun juga sudah disusun, tinggal mungkin nanti Unpas turut membantu untuk menggambarkan. Nah, tidak cukup di situ ya. Yang kedua adalah kita coba mengembangkan dari sisi penyusunan laporan keuangan, baik itu sektor komersialnya gitu kan. Kita juga ada konsentrasi pelaporan keuangan dan auditingnya. Jadi ada yang diharapkan nanti bagi akuntansi itu bisa nyusun laporan keuangan. Nah, termasuk juga dari laporan keuangan itu dilakukan auditnya atau dilakukan analisisnya atau dilakukan pemeriksaannya. Nah, ini yang secara umum yang kita juga konsentrasi secara khusus ya. Nah, yang ketiga, tentu kalau dari tadi kan dari sisi bagaimana kita meningkatkan kapasitas baik itu sebagai pegawai, sebagai pengamat, nanti mungkin sebagai dosen, atau mungkin nanti sebagai pekerja atau sebagai konsultan dan lain sebagainya gitu ya, dengan dua materi. Ada yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan ACIS, itu sangat perlu, makanya di situ sesuai dengan topik di sini, bagaimana bagi akuntansi bagian dari solusi untuk meningkatkan masa depan. Nah, ini ahlinya Bapak Dr. Tatang ini, yaitu bagaimana kita menganalisis portofolio, baik itu saham maupun obligasi. Nah, masuk untuk bisa apakah ini saham bagus, obligasi bagus, aman ya, supaya tidak ditipu oleh investasi bodong dan lain sebagainya. Maka ini bagian dari solusi. Iya, kan banyak sekali sekarang masyarakat ya yang kena, yang mohon maaf ya, koperasi itu kan sebetulnya itu yang dulu Bapak Muhammad Hatta, Wapres kita dulu, pahlawan kita dulu, itu luar biasa itunya apa tujuannya. Tapi kesini justru malah dia berlindung koperasi untuk menipu masyarakat. Nah, apabila nanti kita tahu menganalisis risiko, termasuk sahamnya, laporan keuangannya, dianalisis gitu kan, ya otomatis kita juga hati-hati melakukan investasi terhadap saham. Nah, yang kedua dari situ kan konsentrasi di cari ACIS ya, saham, terus mungkin nanti apa obligasi. Lalu yang kedua
ada juga dibekali bagaimana menganalisisnya suatu laporan keuangan sehingga kita menginvestasikan uang itu dengan tepat dan bisa terjamin kembali, di samping juga ada hasilnya gitu kan. Untuk apa kita menempatkan sesuatu investasi modal apabila tidak ada hasilnya. Nah, tidak sedikit sekarang banyak yang kena tipu kan, seperti hanya contoh-contoh yang sudah di Bandung aja dulu, Cipaganti, bagaimana bangganya kita kan. Nah, ternyata mungkin ada mismatch di dalamnya sehingga tidak fokus kepada travel dan hotel, mungkin ke investasi yang lain, masyarakat yang nanam akhirnya dirugikan. Ini barangkali begitu besar manfaatnya untuk masa depan apabila nanti masyarakat kita khususnya yang mendengar bisa melanjutkan kuliah sebagaimana dijelaskan Pak Ridwan ke Magister Akuntansi, dan kita sedang siapkan beberapa modul yang praktis, bahkan modul perpajakan itu udah update ya untuk 2023. Udah kita selesaikan juga. Ini juga perlu pengetahuan yang cukup mengenai pajak, di samping laporan keuangan bisa, audit bisa, juga perpajakannya juga harus bisa. Dengan demikian, Maksi bagian dari solusi untuk menatap masa depan yang lebih baik. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Dan kalau kita dengarkan tadi penjelasan dari Dr. Iwa luar biasa ya Pak Ridwan dan Bu Rati berkaitan dengan implementasi ilmu akuntansi bukan hanya di debit kredit seimbang saja, ternyata banyak sekali bagian-bagian kehidupan kita yang memang tidak lepas dari kehadiran akuntansi di kehidupan kita. Nah, kita nanti akan coba dengarkan lagi, benar enggak Maksi Unpas memang menawarkan hal yang luar biasa, hal yang maksimal selain ilmu, fasilitas, dan juga kemudahan yang lainnya, apalagi dalam segi biaya, dosennya seperti apa. Nanti kita akan coba tanya kepada Bu Rati berkaitan dengan hal tersebut. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung Nak. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Terima kasih pemirsa Bandung TV, Anda masih bersama kami dalam program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung Nak. Dan spesial hari ini masih bersama Magister Akuntansi dari Unpas yang mau memilih Maksi sebagai tujuan Anda melanjutkan pendidikan, tentunya harus punya gambaran. Tadi kita melihat bahwa gambaran yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan juga Dr. Iwa berkaitan dengan Maksi ternyata memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sendiri sampai dengan hari ini. Pemirsa, sangat dibutuhkan dalam setiap apapun kegiatan kita. Nah, kita akan coba dengarkan apakah benar Maksi Unpas ini memiliki hal-hal yang luar biasa. Langsung saya punya narasumber yang pasti akan meyakinkan Anda berkaitan dengan kehadiran Maksi Unpas untuk bisa menjadikan Anda memiliki masa depan yang lebih cerah lagi. Ada Ibu Rati di ujung sana. Kita sapa kembali Ibu Rati. Bagaimana kabarnya hari ini sebagai mahasiswa Maksi Unpas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semester berapa sekarang Bu Rati? Semester 2. Semester 2. Jadi di tahun 2022 kemarin. 2022, ya. Oke, perjalanan sampai sudah deh saya memutuskan untuk berkuliah di Maksi Unpas ini awalnya seperti apa? Ya. Memang sih kalau untuk zaman sekarang gitu ya, saya untuk memang tuntutan ya kalau di dunia pendidikan, terus S2 itu memang harus. Gitu ya. Nah, kemudian memang awalnya
masih agak galau harus kemana nih gitu ya, melanjutkan karena yang namanya pendidikan nggak bisa main-main ya Teh ya. Kebetulan saya juga kan mengajar di SMK Pasundan, makanya informasi mengenai Pasundan itu dengan mudah bisa saya dapatkan gitu ya. Kemudian saya juga dapat informasi bahwa di Unpas ternyata pasca sarjananya sudah ada akuntansinya ternyata gitu, karena termasuk baru ya kalau magister akuntansinya. Kemudian setelah saya mencari-cari informasi ya ternyata Maksi Unpasnya itu sudah akreditasinya sudah unggul gitu ya. Sudahlah ini udah udah nggak usah dibuat jadi pikiran lagi, udah langsung saya ikut masuk aja ya, daftar Ke rumah sendiri begitu ya. Udah yakin banget lah ini pasti nggak salah gitu ya, saya pilih ke sini. Walaupun awalnya juga saya takut, wah pasti kalau namanya magister akuntansi dosennya gitu kan, profesor, doktor, wah pasti horor lah gitu ya. Tapi ternyata setelah kita bergabung di Maksi gitu ya, para dosennya itu ternyata sangat humble gitu ya, terbuka sekali dengan mahasiswa, nggak ada jaim-jaimnya gitu ya. Kalau karena awal-awalnya aduh profesor nih gitu ya, pasti wah gimana gitu ya, kita ada perasaan aduh takut gitu ya. Tapi ternyata setelah kita bergabung, oh dengan gelar profesor seperti itu ya ternyata ya ilmu padi itu ya lebih berisi, lebih menunduk. Jadi aduh alhamdulillah sekali saya tidak salah pilih, udah fasilitasnya lengkap di Maksi itu ya saya dapetin. Kemudian dosennya juga alhamdulillah sangat bisa diajak bekerja sama gitu. Saya nggak sungkan untuk dimintain, aduh Pak saya kurang paham di sini dan lain sebagainya. Itu sangat enak sekali untuk diajak berdiskusi gitu ya. Saya udah nggak canggung lagi gitu ya. Apalagi kan kalau di S1 itu kita belajar ya tadi kata Teteh neraca, laba rugi dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata kalau di Maksi ini ternyata lebih luas lagi ya, kita diberikan ilmunya itu ya. Kayak saya di Maksi ini kan dapat kayak etika bisnis gitu ya. Itu ternyata ya betul sangat penting gitu ya kita ketahui untuk beretika dalam berbisnis, karena berbisnis itu kan semua bidang gitu ya. Itu etikanya memang kita harus pahami banget gitu ya, dan ternyata kita dapetin di situ. Kemudian kalau di mata kuliah investasi itu kan ada risk and return gitu. Jadi cara berinvestasi yang aman itu bagaimana gitu. Ada untuk kalau resikonya seperti ini berarti yang kita solusinya begini gitu dan lain sebagainya. Wah ini benar-benar sih ya gitu, udah luar biasa sekali. Karena kan kalau namanya akuntansi itu ternyata tidak hanya untuk yang bekerja di bank saja atau di perpajakan saja, ternyata memang semua bidang itu membutuhkan gitu ya jurusan ini. Jadi nggak kalau akuntansi sih stuck di situ aja, ternyata tidak gitu ya. Semua bidang ternyata setelah ini wawasan saya terbuka sekali. Wah dengan Maksi memang semua bisa ke handle gitu ya, semua ilmunya ada ternyata di situ gitu ya. Saya pikir kan hanya terbatas akuntansi bisa jadi sekda itu. Ya, luar biasa itu nggak uang, karena memang semua kalau uang sih memang ini ya Teh ya, semua bidang juga. Nah makanya kita bagaimana nih cara belajarnya gitu ya. Dan alhamdulillah di Maksi Unpas saya dapetin dan fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung pembelajaran kita gitu ya. Jadi dan dosen pun tidak hanya dosennya saja yang berbicara, tapi kita juga ada kesempatan untuk berdiskusi gitu ya. Jadi ya sangat membuka wawasan kita sebagai mahasiswa aja gitu ya. Kemudian di Unpas juga kan kita ada di kampusnya ada fasilitas di rooftop itu ya Teh, ada kafe gitu ya. Itu bisa dijadikan buat kita diskusi, belajar. Jadi kadang kita sampai lupa waktu di situ gitu berdiskusi. Karena ya kalau kuliah sih mungkin hanya sampai jam 2 gitu. Sisanya kita habiskan di atas gitu dalam berdiskusi sampai lupa waktu kadang gitu. Oke, jadi ya, memang semuanya ada di sana ya, Bu ya. Kalau Ibu sendiri S1-nya memang background-nya dari akuntansi. Dari akuntansi. Oke.
tapi memang tidak ada hambatan ya Bu untuk melanjutkan ke Maksi ya? Tidak, karena ada beberapa teman juga yang sekarang di Maksi memang S1-nya bukan akuntansi ya. Ada teman juga, salah satunya dari hubungan internasional gitu ya. Kemudian kenapa kok pilih akuntansi S2-nya? Iya, karena udah hubungan internasional, ilmunya udah dapat katanya. Ini belajar akuntansinya mesti dapat juga, karena kalau di dunia bisnis katanya akuntansi penting banget gitu ya, Maksi gitu. Makanya oh ya, ternyata tidak harus S1-nya akuntansi saja gitu. Dari semua jurusan juga ternyata memang dibutuhkan gitu ilmu-ilmu yang ada di magister akuntansi itu gitu. Dan yang paling penting ya, dosen-dosennya nggak horor ya. Tapi satu lagi nih pertanyaannya, tugasnya pada horor nggak? Awalnya iya, aduh pasti nih tugasnya gitu ya. Tapi setelah kita jalani, karena memang kita belajarnya di sana happy, enjoy ya. Tugas seberat apapun ya kita jalani dengan bahagia aja, senang aja gitu. Karena first impressionnya udah bagus ya Bu ya. Karena kalau ada kesulitan apapun, kita nggak sulit menghubungi dosennya gitu. Oke, luar biasa nih tadi cerita dari Ibu Rati berkaitan dengan mahasiswa semester 2 ya Bu Rati ya, masih freshnya untuk bisa memberikan pengalaman Bu Rati terhadap Anda pemirsa di rumah. Pak Ridwan, berarti Bu Rati angkatan keberapa sampai dengan hari ini? Bu Rati 2000 angkatan kelima berarti ya. Angkatan kelima, iya berarti memang beragam angkatan punya beragam cerita juga ya, termasuk betul. dengan Bu Rati. Lalu cerita apa lagi Pak Simon berkaitan dengan kehadiran Maksi yang memang ternyata punya benefit yang luar biasa, termasuk tadi cerita Bu Rati, dari HI aja bisa milihnya Maksi. Betul. Ya, terima kasih Teh. Seperti itu sudah disampaikan Pak Iwa tadi, Bu Ratih juga sudah disampaikan bahwa Maksi itu realitasnya ternyata seperti itu. Tadi Pak Iwa menjelaskan 3 konsentrasi yang sangat dibutuhkan di masyarakat, kemudian dirasakan langsung oleh Bu Ratih sebagai mahasiswanya. Dan Bu Ratih mungkin sampai saat ini belum ngalamin yang namanya project based learning-nya ya, belum ya. Jadi di mahasiswa semester sebelumnya, karena sebelum pandemi ya, itu kita memberikan peluang atau kesempatan kepada mahasiswa untuk merdeka belajar deh istilahnya kan. Silahkan Anda mencari perusahaan yang menurut Anda itu, menurut mahasiswa itu adalah perusahaan yang mumpuni untuk dijadikan tempat belajar kan gitu. Nanti Anda tinggal membuat laporannya seperti apa hasil belajar Anda di lapangan, kemudian mendiskusikannya di kelas, dan hasilnya membuat sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita semua di kelas, berbagi, karena dari berbagai perusahaan kan Teh ya. Ada dari manufaktur, ada dari mungkin dari perbankan juga gitu kan, seperti itu. Berbagai perusahaan dibawa oleh mahasiswa ke kelas, dijadikan sebuah bahan kajian, analisis bersama, akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru. Akhirnya memberikan semacam pemahaman yang baru tentang bagaimana perusahaan tadi berbicara tentang bagaimana berbisnis dengan etika bisnisnya begitu. Kemudian bagaimana kita menilai sebuah investasi itu bagus atau tidak, akan memberikan benefit yang positif baik dari sisi material ataupun dari sisi moralnya gitu kan. Kita berbisnis itu, kita berinvestasi itu bukan sekedar mencari uangnya saja, tapi kebahagiaannya di situ ya Teh ya. Gitu. Jadi ke depan mungkin mahasiswa-mahasiswa juga, bukan ke depan, sudah berjalan beberapa waktu ini bahwa kita ada apa namanya, merdeka belajar itulah ya. Kalau dulu mungkin kalau sekarang sudah digembor-gemborkan oleh Mas Menteri, sebenarnya kita sudah melakukannya sejak di S1 dulu. Jadi kuliah online juga kita dari dulu sebelum ada pandemi kita sudah ada kuliah online. Jadi memperkenalkan bagaimana teknologi itu bisa mempengaruhi proses belajar mengajar, dan termasuk bagaimana merdeka belajar itu bisa menambah atau justru akan lebih berhasil guna ketimbang kita nongkrong di kelas dengerin ceramah hanya sekedar presentasi by literatur yang ada di Google, yang ada di buku, lebih gampang ya. Lebih gampang. Sekarang silahkan mahasiswa terjun langsung ke lapangan, dan hasilnya bawa ke kelas, sampaikan kepada kelas,
akhirnya akan berbagi. Dosen di situ hanya fasilitator saja sebenarnya. Makanya nggak ada tugas yang horor tadi kata Ibu Rati ya, karena tugasnya menyenangkan buat mereka sambil ulin, tapi menghasilkan kan gitu. Ya Pak Iwa ya. Pak Iwa juga begitu sebagai dosennya. Beliau kan praktisi juga. Beliau juga bukan sekedar menyampaikan materi tentang ABCD secara textbook ya, tetapi beliau justru saya lihat mempersiapkan secara konteks. Beliau juga terjun langsung berbisnis. Sekarang apa yang bis cabai ya, Pak? Sekarang kita ingin menerapkan implementasi teori inti plasma. Inti plasma Di gitu. mana inti plasma yang banyak berhubungan dengan masyarakat nantinya, tetapi inti dulu kita selesaikan. Ya, Yaitu di agrobisnis. Jadi cabai lah kan. itu hanya satu sisi saja ya dari dosen yang akademisi yang juga praktisi ya, beliau salah satunya. Kemudian pengalaman beliau di pemerintahan dulu kurang lebih berapa 30 tahunan ya. 30 tahun. 30 tahunan dia berbagi, beliau juga berbagi untuk kita. Makanya kita di Magister Akuntansi sangat siap sekali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan ilmu keakuntansian tadi. Karena modul-modulnya sudah kita siapkan, buku-buku referensinya sudah banyak gitu kan. Jurnal-jurnal antar dosen dan mahasiswa juga kita bangun dari sekarang gitu kan. Dan Pak Dr. Atang sebagai Kaprodi juga sudah menghasilkan beberapa artikel ilmiah yang sudah terbit di jurnal nasional dan internasional. Juga beliau membuat semacam buku chapter book ya, book chapter gitu. Itu sudah beberapa buku dia buat. Nah, itu cara belajarnya teh. Jadi nggak dengerin ceramah profesor yang bikin ngantuk, enggak. Justru udah nggak zaman lagi. Di Magister Akuntansi itu justru memberikan kebebasan. Anda mau belajar apa silahkan cari sendiri di lapangan, bawa ke kelas, jadilah sesuatu yang baru. Oke. Gitu. Dan yang paling mahal adalah mendapatkan pengalaman, cerita serta ilmu dari Pak Iwa untuk mahasiswa-mahasiswa Maksina. Pemirsa, untuk Anda yang masih bingung sekali untuk melanjutkan jenjang S2-nya kemana, sepertinya pasti ini yang paling tepat untuk Anda pilih Magister Akuntansi di Unpas. Sudah kita dengarkan testimoni dari Ibu Rati, kemudian penjelasan dari Pak Ridwan Simon selaku Sekprodinya, dan ada Pak Dr. Iwa yang tadi menerangkan bahwa ilmu akuntansi itu banyak kegunaannya, bukan hanya dari bukunya saja, ternyata implementasinya luar biasa banyak dan sudah dipersiapkan oleh Maksi Unpas berkaitan dengan buku-buku yang akan Anda pelajari nanti jika bergabung dengan Maksi Unpas. Pak Iwa, kalau tadi kita dengarkan ada 3 fokus utama ya berkaitan dengan Maksi Unpas dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, untuk bisa memilih konsentrasi tersebut bagi mahasiswa yang sedang berjalan saat ini, indikatornya apa saja? Apakah hanya kesenangannya saja, atau berkaitan dengan mereka bekerjanya di pemerintahan, di perusahaan, bisa memilih konsentrasi yang tadi diterangkan Pak Iwa? Ya, jadi kita memberikan peluang sebagian besar masyarakat yang ada. Contoh misalkan kita konsentrasi ke sektor pemerintah ya. Nah, di sini kan masyarakat khususnya yang bekerja di sektor pemerintahan, baik itu pusat, provinsi, kota dan desa kan cukup banyak. Ini perlu kita fasilitasi. Nah, Maksi Unpas memberikan bagian dari solusi masa depan untuk meniti karir di sektor akuntansi keuangan pemerintah, kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, dan insya Allah ke depan desa kita sedang persiapkan. Itu untuk meniti karir. Juga bagi pengamat kepada sektor pemerintah kan tentu harus mengetahui juga akuntabilitasnya itu. Betul. Kan otomatis dia juga bisa belajar di sini. Dia sebagai pengamat menganalisis sehingga di sini terjadi check and balances itu kan. Dengan ilmu itu. Nah, lalu yang kedua dari sisi komersialnya kan. Tadi saya sampaikan di konsentrasi yang komersial kan tidak semua juga kerja di pemerintahan atau pengamat. Tentu lebih banyak lagi di sektor komersial. Ya, pedagang bakso, toko, batik dan lain sebagainya ya. Terus buah-buahan dan lain sebagainya itu kan butuh juga akuntansinya kan, butuh juga. Makanya di situ disiapkan mengenai auditing dan pelaporannya. Jadi menyusun laporan keuangannya bisa,
memeriksanya juga bisa gitu. Jadi bagi yang punya perusahaan CP, PT gitu kan, baik itu nanti akan bekerja di perusahaan ataupun dia juga menjadi pengusaha. Jadi ini jadi bagian dari solusi. Itu yang konsentrasi yang kedua, di pelaporan keuangan plus auditingnya. Yang ketiga, di sektor investasinya, kita mah di investasinya aja gitu kan. Tapi kan ini di pasar modalnya kan. Yang kedua, di analisisnya, di analisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan komersial, kita analisis itu kan, oh udah kita nyimpen di yang aman aja lah. Di obligasi dan saham-saham yang memang istilah sekarang mah kerennya blue chip. Saham-saham yang memang kemungkinan ruginya ataupun ininya kecil karena kita tahu menganalisis laporan keuangannya. Gitu kan. Kalau gitu kita nggak bisa, udah beli obligasi aja. Tapi obligasi juga obligasi yang mana yang kemungkinan nanti kita bisa kembali lagi tuh yang diinvestasikan. Jadi solusi inilah tepat dengan topik sekarang, bagian dari solusi masa depan. Nah inilah langkah-langkah yang sedang kita persiapkan tadi dari Pak Ridwan, metode pembelajaran dan lain sebagainya, termasuk juga modul-modul sudah kita siapkan. Sehingga dengan demikian diharapkan Unpas sebagai salah satu institusi perguruan tinggi yang terus akan melakukan dharma baktinya gitu kan, akan terus selalu memberikan solusi-solusi kepada masyarakat, sehingga demikian masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih luas lagi ke depannya seiring dengan tuntutan zaman. Oke, karena memang zaman itu selalu berubah ya, Pak Dokter Iwa, dan kalau kita lihat setiap detiknya saja berita akan berbeda terus-menerus begitu ya. Dan ini tantangan tersendiri untuk Maksi Unpas. Oke, nah pemirsa, kalau kita lihat tadi Maksi Unpasnya sudah bersiap untuk menerima Anda dengan segala macam persiapan yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana Anda calon mahasiswanya, apa yang harus Anda siapkan, nanti kita coba akan tanya pada narasumber saya di sini berkaitan dengan hal tersebut. Tetap bersama kami di Halo Bandung, Karawas Bandung. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Masih bersama dengan Magister Akuntansi dari Universitas Pasundan, pemirsa. Untuk Anda, pemirsa Bandung TV yang masih menyelesaikan pendidikannya di jenjang S1, baik itu di luar akuntansi ataupun tidak, ini sepertinya informasi yang paling menarik untuk Anda. Apalagi kalau Anda saat ini sedang menempuh perkuliahan di jurusan akuntansi Unpas, karena memang ada benefit yang luar biasa, program Fast Track. Dan apa saja yang harus Anda persiapkan untuk menjadi mahasiswa Maksi Unpas, kita langsung tanya pada Sekprodinya, Pak Ridwan, seperti apa yang harus dipersiapkan? Program-program yang memang ditawarkan pun boleh kita ceritakan. Oke, untuk pemirsa Bandung TV dan para calon mahasiswa yang sedang mencari magister akuntansi ya, di Unpas saja. Itu pertama. Terkait dengan Fast Track, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas memang itu sudah dikembangkan Fast Track dari berbagai program studi. Kan ada 3 ya, ada akuntansi, ada manajemen, dan juga ada prodi ekonomi. Nah, dari ketiga prodi tersebut diberi kesempatan atau diberikan peluang untuk melanjutkan ke S2 pada saat semester-semester akhir gitu ya. Di akhir-akhir semester ketika dia hanya tinggal beberapa mata kuliah,
kemudian atau sedang menyusun skripsi, maka dia diberi kesempatan untuk melanjutkan ke magister akuntansi melalui program tadi, fast track ya. Nah, di program ini tentu saja ada apa namanya? kualifikasinya gitu kan. IPK-nya harus tidak boleh kurang dari 3, sekian kan gitu ya. Kemudian juga pada saat penyelesaian skripsinya harus benar-benar fokus dan dapat pembimbingan yang baik kan gitu. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang bisa jadi ya tanda kutip bisa jadi dikonversi atau berbagi dengan yang ada di semester 1 di magister akuntansi misalnya gitu kan. Itu bisa diakui gitu dengan sistem konversi kan seperti itu. Ini tentu saja peluang yang sangat bagus untuk teman-teman mahasiswa S1 di Unpas khususnya ya, di program studi atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Dan di luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga, kalau memang program itu ada, ya mangga kita akan ikut gitu kan. Dan kalau misalnya yang dari luar prodi ekonomi, akuntansi atau manajemen gimana? Pengalamannya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratih ya. Ibu Ratih punya teman yang dari apa namanya? HI ya, kemudian ada yang bahkan ada yang dari pendidikan ya, Bu ya. Dari pendidikan matematika kalau tidak salah ya. Itu justru kita tidak memaksakan diri, bahkan kita arahkan, Ibu, Bapak, ini adalah magister akuntansi. Latar belakang Ibu pendidikannya bukan akuntansi, gimana? Motivasi mereka ternyata tinggi, Pak Iwa, untuk melanjutkan magister akuntansi di Unpas. Karena mereka katanya, saya sebagai pelaku bisnis ingin sekali memahami bagaimana sebenarnya yang namanya perhitungan-perhitungan akuntansi di dalam berbisnis itu seperti apa kan gitu ya. Akhirnya ya udah dengan catatan ikut matrikulasi dulu beberapa mata kuliah untuk menyamakan persepsi ya, supaya tidak terlalu besar ya. Supaya tidak terlalu jauh gapnya gitu. Kita kasih beberapa materi mata kuliah matrikulasi sehingga mereka akhirnya nyaman ya bersama Ibu Ratih dan teman-temannya yang berbasis atau berlatar belakang pendidikan S1-nya akuntansi. Akhirnya boleh dibilang kalau menurut saya perkembangan mereka itu sangat signifikan, Bu. Perubahannya gitu, dari yang tidak tahu sama sekali menjadi sekarang terang benderang kan gitu ya. Luar biasa kalau menurut saya, karena justru di magister akuntansi Unpas ini seperti disampaikan oleh Pak Iwa, oleh Bu Ratih tadi, bahwa kita tidak mengandalkan pembelajaran satu arah saja. Tapi kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk membawa sesuatu yang ada di luar sana ke dalam kelas dan mengembalikannya ke masyarakat kan gitu ya. Jadi untuk yang fast track tadi adalah kesempatan emas untuk para mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah ke magister akuntansi khususnya dengan ketentuan berlaku gitu kan ya. Atau yang mau masuk dari luar akuntansi juga mangga. Karena kita ada matrikulasi untuk ngalelempeng nak kalau saya pinjam kalimat dari Bu Ratih, dilelempeng heula memeh kuliah di magister akuntansi teh. Alhamdulillah ketika masuk teh gapnya tidak terlalu jauh dan itu bisa dibuktikan langsung lah di kampus seperti itu ya, Bu. Pak Dr. Iwa ada yang ingin disampaikan untuk mereka-mereka yang masih bingung dan sepertinya masih jawabannya, silakan Pak Iwa. Ya, jadi kan gini, akuntansi itu yang menjadi kesulitan itu pada saat penyusunan akhir. Ini memang banyak hambatan pada saat masuk dan penyusunan akhir. Kalau awal masuk kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, di penyusunan akhir ini solusinya sebetulnya sangat mudah gitu ya. Apalagi akuntansi itu kan konkret hitung-hitungan ya, udah jelas gitu kan. Jadi bisa pendekatannya kuantitatif. Artinya kuantitatif tuh ya udah perhitungan angka-angka dengan angka-angka. Jadi apa pengaruhnya? Nah, kita tinggal kuasai aja multiple regression dan mutual correlation dan beberapa alat ukur lain ya, untuk memudahkan kita menyusun tesis dan tesisnya itu berkualitas. Nah, ada solusi untuk itu dan saya juga udah menawarkan untuk
lakukan diskusi. Kira-kira mau judulnya apa, lalu yang tepat lokusnya di mana. Kalau memang ada kesulitan lokus, kita akan arahkan sesuai dengan jaringan kita yang memungkinkan, memudahkan, bisa diterima, terus memudahkan dapat data. Nah, ini barangkali yang solusi yang terakhir ini yang kepada teman-teman yang maupun akan masuk maksi maupun juga yang sedang melakukan pendidikan. Jadi kita akan ada treatment khusus, tetapi treatment untuk membimbing ya, bukan membuatkan, kan beda. Nah, karena kita nggak akan bangga juga kalau misalkan Hasilnya dibuatkan ada ya? dibuatkan gitu kan. Tetapi kita membuat sendiri lebih cepat, tetapi insya Allah lebih berkualitas. Apa solusinya? Ya kita bimbing. Bedanya sebetulnya mahasiswa dengan dosen itu, dosen belajar lebih dulu, Betul. atau dosen lebih pengalaman lebih dulu, kan itu. Iya. Nah, sehingga pengalaman yang bisa ini ya kita ketuk tularkan. Kita udah kasih tahu dengan Bu Rati, tolong teman-teman silahkan kumpulkan. Insya Allah saya maupun juga Pak Tatang maupun juga Pak Ridwan untuk bagaimana mencari solusi supaya ya tesis itu 3 bulan selesai lah. Dan umumnya selesai. Saya juga dulu 3 bulan selesai gitu. Kenapa? Karena dipersiapkan. Kalau memang nanti ada kekurangan dari sisi statistika, ya tinggal panggil ahlinya, ini loh, ininya data-datanya, lalu bagaimana kita rumuskan sesuai dengan judul ya, variabel X dan variabel Y atau Z-nya gitu kan. Sehingga dengan demikian mudah. Lalu bagaimana menerjemahkan hasil dari hitung-hitungan tersebut. Nah, itu kita diskusikan. Sehingga insya Allah dengan cara begitu akan jauh lebih cepat. 3 bulan ya? 3 bulan Insya Allah, itu 3 bulan. selesai. Dan itu sebenarnya sudah berjalan ya Pak Iwa. Iya, 3 sudah bulan berjalan selesai. untuk pembimbingan itu. Selesai. Apalagi sekarang ada Pak Iwa sebagai dosen. Jadi tetap. awalnya aja yang susah kan kita Judulnya apa gitu ya? tentunya gitu ya. Bentuknya, datanya gimana? Kalau udah disapa langsung nyambung selesai lah Selesai itu. 3 bulan. Oke. Jadi harus tetap semangat ya. Iya, Tetap Pak Iwan? semangat. Oke. Yang penting satu. Apa itu? Ada kemauan. Oke, di situ ada jalan. Ada jalan. Insya Allah. Bu Ratih, siap Bu Ratih 3 bulan. Insya Allah. Udah kepikiran judulnya? Ya udah Udah terbayang ya. Cuman tadi ngetuk pintunya dulu nih gimana. Oke Bu Ratih, sedikit saja yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Oke, kalau ada teman-teman di sana yang masih bingung mau melanjutkan S2 kemana gitu ya, magister akuntansi, itu menurut saya adalah tempat yang udah nggak usah bingung lagi deh ya, semua fasilitasnya sudah tersedia, udah keren banget ya kalau buat saya. Karena saya udah masuk di situ, mengalami sendiri, dosennya udah asik semuanya, kemudian masalah pembayaran juga itu yang namanya kadang orang kan takut, aduh biayanya nih berapa gitu ya kalau S2 gitu. Kalau masalah biaya sih kalau besar kecilnya itu kan Relatif ya. Hanya ya kita tidak diberatkan untuk nggak mau tahu harus lunas, nggak ada seperti itu kalau di sana. Komunikasikan ya, saja. Alhamdulillah bisa. Dan kemudian kalau waktu saya kebetulan ada program beasiswa waktu saya masuk ke ini, jadi alhamdulillah saya dapat program beasiswa masuk ke Maksi Unpas ini, jadi alhamdulillah biayanya sudah lebih ringan untuk saya, walaupun setelah itu masih bisa dicicil ternyata. Itu program cicilan yang paling pentingnya, Unpas pay later ya Pak. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu, semoga ini menjadi pencerahan untuk masyarakat di luar sana yang masih bingung untuk bisa menentukan pilihan jenjang S2-nya. Yang paling penting pilihan pasti ada di Maksi Unpas. Terima kasih untuk Anda pemirsa di rumah sudah bersama kami dari jam 8 tadi. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda semua. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bandung. Kata Bandung. Hatur nuhun.